musim tanam. Musim berganti-ganti terus. Dari musim panas kemarin tidak bisa nanam padi karena airnya nggak ada. Sekarang musim hujan airnya berlimpah guys. Semua warga masyarakat Pundosari turun ke sawah. Menyenangkan sekali memang kalau di sawah. Banyak sekali inspirasi kehidupan. Bahwa menjadi petani itu menyenangkan kok. Jadi petani itu tenang hidupnya. Dengan catatan nggak punya hutang di bank nih, ya kan? Tuh, yang garap tanah pun semangat. Mengejar rupiah setiap hari. Hujan rintik-rintik sangat mendukung sekali karena yang nanam padi pun tidak kepanasan seperti biasanya. Haha, enak banget kalau musim kayak gini. Musim hujan, tapi nggak hujan deras di sawah. Seger banget. Ya begitulah kehidupan petani. Ini bibit pari apa Kang? Ciherang. 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 Itu. 3 tempat. Ini nono. Oh, berapa tempat? 3. Oh, ini 3 tempat ya. Ciherang bagus ora sih Mas? Ciherang baik. Baik ya. Produksinya bagus ya. Dan mungkin di tempat Anda juga sama ya. Kalau masih di Jawa Tengah atau masih di Jawa, lagi musim tanam. Dan oh ya, di tempat kalian bagaimana sih caranya bercocok tanam sawah? Apakah diborongkan oleh para penanam? Jadi masing-masing ada pekerja yang tukang nanam khusus ada? Sama dong ya. Di tempat saya juga seperti itu guys. Di tempat saya juga yang meluku atau membajak sawah dengan menggunakan traktor, baik traktor pribadi ataupun traktornya kelompok tani desa. Kemudian yang suka minggirin, ini yang disebut minggirin yang seperti ini nih. Ini aliran di pinggir sawah ya. Yang mau ditanami itu dipinggirin. Itu juga ada petugasnya khusus guys. Atau ada orang-orang yang mengerjakannya khusus. Sebenarnya nggak khusus, siapa aja bisa melakukannya, termasuk yang punya lahan itu juga. Tapi kebanyakan warga masyarakat di sini
dikerjakan sendiri. Ya maklum, mereka kan memang petani asli ya, bukan orang-orang pendatang yang bekerja di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantoran. Kalau yang kerja di kantoran sudah pasti mengerjakan orang atau dikerjakan oleh orang lain. Nah, itulah. Jadi siapa bilang kalau hidup di desa itu susah? Ya, yang merasa susah ya yang nggak mau bekerja keras, guys. Iya nggak? Iyalah, yang nggak mau kerja keras ya pasti merasa susah hidupnya di desa. Bayangkan harga beras katanya tinggi, katanya mahal. Kalau di sawah atau di desa nggak mau nanam, ya memang mahal harga berasnya, harga-harga semua naik. Yang naikin siapa? Bukan pemerintah, tapi para tengkulak-tengkulak itu yang berlaku, yang tidak punya perikemanusiaan lah. Mereka menaikkan sendiri harga-harga yang diberikan oleh yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ketahuan katanya pemerintah jahat, katanya pemerintah tidak adil, katanya pemerintah intervensi dengan perekonomian. Ya jelas harus intervensi dong, guys. Ya enggak? Harga-harga itu semua ditentukan oleh pemerintah. Jangan seenak udel sehingga mereka menaikkan harga seenak-enaknya. Iya enggak? Harga pupuk mahal, siapa bilang? Kalau belinya di orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau di tengkulak, ya mahal harga pupuk. Tapi kalau mau ikuti aturan dan orang yang menjualnya juga atau kios-kiosnya itu tidak nakal, ya murah, guys. Di Jawa Tengah apalagi menggunakan kartu tani. Jadi jangan sekali-kali memprovokasi warga, apalagi yang di desa-desa, katanya di desa itu hidupnya susah. Enggak juga kok. Siapa bilang? Sekali lagi, yang hidup di desa susah itu yang malas bekerja dan nggak mau turun ke sawah, yang nggak mau bercocok tanam. Masa hidup di desa kok beras saja harus beli, cabai harus beli, sayuran harus beli. Wah ya kebangetan, malesen nek ngono. Iyalah, saya bisa bilang begitu karena saya ngalami sendiri. Saya sudah hidup di perkotaan juga begitu, semua serba mahal karena nggak mau nanam, nggak bisa nanam. Jadi kota mau nanam apaan? Di betonan, nggak bisa kan? Kalau di kampung begini, kalau nggak menanam, ya pasti kebeling satan hidupnya, kesusahan pasti. Makanya, ayo sudah deh, berhenti deh Anda yang suka bernarasi bahwa ekonomi susah perekonomian susah di pemerintahannya sekarang. Udah deh, berhenti deh yang begitu-gitu. Itu hanya berlaku untuk para pemalas yang tidak punya kerjaan, yang enggak mau bekerja keras. Kalau saya seperti petani, seperti saya, ya enggak ada yang mahal, enggak beli semuanya. Semuanya nanam sendiri kecuali garam, gula, dan minyak goreng. Itu aja yang beli. Yang lainnya enggak. Ikan ada nanam, ngidupin di kolam. Kambing memotong ada. Ayam ada, telur sendiri ayamnya. Iya kan? Udah deh, jangan memprovokasi warga desa yang suka membuat narasi-narasi yang nggak jelas itu ya. Katanya mahal, seharga semuanya naik. Ya makanya kalau Anda yang sebagai pekerja atau sebagai orang yang punya gaji, ya udah sadarin aja memang harus kayak gitu. Kalau petani tidak menjual murah, lalu bagaimana dengan kehidupan petani? Iya nggak? Ya mahal-mahal dikit, kalau memang masih batas sewajarnya ya, masih di ambang kewajaran ya, nggak usah protes dan memprovokasi yang lain deh, ya guys ya. Kita mau bekerja keras, kita mau melakukan semua apa yang ada di desa ini dimanfaatkan, atau kalau kamu punya tanah yang ada di desa itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sayuran setiap hari ada aja yang ditanam dan ada aja yang dipanen. Itulah makanya ayo bekerja keras, jangan malas, apalagi memprovokasi. Salam sejahtera, salam sehat.